Ibu Bapak sekalian, sambil menunggu materi yang untuk ditayangkan dari host, saya ingin menyampaikan pembuka dari saya tentang Kemenparekraf atau target-target yang ingin dicapai. Jadi Ibu Bapak sekalian, 2020 ke 2024 ini memang Kemenparekraf melakukan beberapa penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja utama kementerian yang sudah ditetapkan di periode 5 tahun yang lalu. Saya ngambil contoh di 2019 yang lalu, target kita di 20 juta wisatawan mancanegara, ternyata realisasi pencapaian hanya di angka 16,4 juta. Sehingga di 2020 ini kemudian di awal kami melakukan adjustment terhadap target jumlah kunjungan, kemudian datanglah badai COVID, kemudian kita akhirnya melakukan lagi penyesuaian, sehingga setahu saya sampai hari ini di Bappenas ditetapkan 2020 itu di angka 12 juta. Nah ini angka yang dalam kondisi gini kelihatannya masih sulit untuk kita capai. Kemudian target lain yang ditetapkan di Kemenparekraf setelah kabinet baru terbentuk, bahwa kita tidak lagi berorientasi kepada quantity, tetapi kita ke quality. Jadi tidak hanya jumlah yang kita kejar, tapi kualitas wisatawan yang kita sasarkan, mudah-mudahan bisa tercapai jumlah penerimaan devisa negara kita. Ibu Bapak sekalian, saya langsung dengan paparan saya, karena saya mewakili deputi kami yang tadinya hadir, sehingga saya barangkali lihat dari sisi pengembangan produk wisata halal atau destinasi halal dari sisi pengembangan produk wisata halalnya sendiri. Jadi ini overview kita, apa konten yang akan saya sampaikan, ada overview, ada tugas fungsi, tapi nanti saya batasi saja yang penting-penting saja Pak Tendi, supaya mudah-mudahan 15 menit tidak bisa tercapai begitu. Lanjut lagi. Tayangan berikut, oke lanjut. Ya ini struktur organisasi, lanjut lagi. Ya ini tugas fungsi, saya lewatkan dulu karena ini sesuatu yang biasa. Ya, Ibu Bapak sekalian, strategi dari pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan event di direktorat kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu yang pertama, kita lakukan yang namanya diversifikasi dan pengembangan produk wisata alam, budaya, dan buatan. Nah, di diversifikasi pengembangan produk wisata ini, salah satunya adalah produk wisata halal tadi, yang di dalam topik yang kita bahas hari ini. Tadi di pengantar barangkali tentang pencapaian wisata halal, saya pikir nanti yang lebih pantas Pak Anang yang menjelaskan, karena beliau ini lama menggeluti sebagai ketua tim percepatan halal, begitu nanti angka-angka nanti dari Pak Anang. Kemudian itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah kita melakukan penguatan dan pengembangan segmen wisata minat khusus dan MICE. Jadi untuk diketahui bahwa sampai hari ini pengembangan pariwisata dari sisi segmentasi pasarnya itu mengalami beberapa pergeseran begitu, dari yang bersifat mass tourism, kemudian saat ini mulai market share dari special interest itu mulai mengalami peningkatan secara global, sehingga ini memang perlu kita antisipasi untuk melakukan penguatan juga terhadap produk wisata, terutama di wisata halal. Kemudian strategi kita yang ketiga adalah penguatan jejaring dan peningkatan kapasitas di bidang produk, wisata minat khusus, dan event. Dan yang terakhir adalah penguatan promosi wisata minat khusus, MICE, dan event. Lanjut. Ya, Ibu Bapak sekalian, saya perlu sampaikan ini supaya nanti karena ini kita lihat dari tugas fungsi supaya bisa clear melihat di mana kewenangan, di mana siapa yang bertanggung jawab dari sisi kebijakan dan eksekusinya. Jadi pemetaan di Deputi Produk Wisata dan penyelenggaraan kegiatan ini kita bagi ada pengembangan produk dan ada promosi. Ada dua hal yang berbeda. Jadi satu melihatnya dari sisi pengembangan produk, yang satu melihat dari promosi. Nah, saya sendiri adalah memiliki tugas fungsi yang lebih pada pengembangan produk, yaitu Direktorat Wisata Alam, Budaya, dan Buatan. Nah, supaya
proses kegiatan kita ini bisa proses end to end, sehingga eksekusi kegiatan promosi itu dilakukan di Direktorat Promosi Wisata Minat Khusus. Salah satunya di dalamnya adalah wisata halal. Gitu. Jadi produknya disiapkan oleh pengembangan produk. Saya ulangi lagi, menyiapkan produk ini dalam arti yang luas ya, jadi tidak diterjemahkan seperti sebuah unit usaha yang menghasilkan produk, tidak. Ini dari sisi pemerintah. Gitu. Penyiapan produk wisata dari sisi pemerintah, jadi lebih banyak kepada kebijakan umum dari pengembangan produk. Jadi eksekusi promosinya adalah di wisata minat khusus. Nah, hal ini berbeda dengan di Direktorat Wisata Pertemuan Insentif Konvensi Pameran atau yang biasa disebut dengan MAIS itu dari produk sampai ke promosi. Begitu juga event dari produk sampai dengan promosi. Jadi ini yang membuat perbedaan dari pengembangan produk dan promosi. Nah, pada konteks kita bicara wisata halal memang semuanya berada di yang di atas. Jadi pengembangan produk oleh Direktorat Wisata Alam Budaya Buatan dan promosinya oleh Direktorat Promosi Wisata Minat Khusus. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ini khusus bicara di Direktorat Wisata Alam Budaya dan Buatan. Ibu Bapak sekalian, di Direktorat Wisata Alam dan Buatan itu ada 3 subdirektorat. Ini barangkali tidak terlalu penting. Yang penting barangkali di belakangnya. Ada subdirektorat wisata budaya, di mana di subdirektorat wisata budaya ini dia menghandle atau melaksanakan tugas fungsi dia. Pertama, wisata budaya yang kita sebut wisata budaya 1, itu kuliner, belanja, pedesaan, perkotaan. Nah, di seksi wisata budaya 2 itu dia menangani sejarah warisan budaya halal dan religi. Jadi ada kalau ditanya di Kementerian Pariwisata ya di Direktorat Wisata Alam Budaya Buatan, subdirektorat budaya, ada di seksi wisata budaya 2 yang menangani wisata halal. Walaupun nanti kita lihat di wisata budaya 1 menangani kuliner, itu juga banyak keterkaitannya dengan produk wisata halal. Lanjut lagi. Next slide. Ya, tugas fungsi saya lewat lagi Bapak sekalian supaya yang hal-hal yang biasa-biasa yang sering kita lihat tidak perlu saya sampaikan. Ya, jadi bentar. Di slide ini ingin memperlihatkan tentang starting from the end. Jadi keterkaitan antara bagaimana membuat produk sampai melakukan kegiatan promosi. Jadi kalau kita lihat di slide di sebelah kiri saya, yang kotaknya hijau itu produk wisata Indonesia dijual oleh TATO, OTA di Indonesia dan pasar utama. Ya. Sedangkan dilihat di sebelah kanan ini adalah pemetaan profil atraksi, pemetaan profil pasar. Jadi yang dilakukan saat ini oleh kementerian kita, khususnya di direktorat kita adalah Direktorat Wisata Alam itu melakukan hal-hal yang atau kegiatan-kegiatan yang dalam kotaknya itu warna apa ya, di sini warna bukan abu-abu, ini lebih ke kuning atau bukan merah ya, kuning begitu ya. Jadi pemetaan produksi wisata alam, kemudian di promosi melakukan pemetaan profil pasar. Jadi memang dua ini harus dilakukan secara bersama-sama. Kita tahu kelemahan kita selama ini adalah membuat profil atraksi tanpa mempertimbangkan profil pasar. Itu yang biasa dilakukan. Sehingga pada saat profil atraksi atau profil produknya jadi, kemudian tidak mampu sellable atau dijual kepada pasar karena memang kita tidak pernah mematchkan antara produk dan pasar. Nah, ini yang kita saat ini mencoba melakukan itu secara bersama-sama. Nah, dari kedua kegiatan pemetaan tadi, kemudian ada penguatan kualitas atraksi wisata, salah satunya adalah di halal. Kemudian dari sisi produk, Ibu Bapak sekalian, ini kita melakukan penyiapan produk dari sisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah dalam bentuk penyusunan pola perjalanan atau yang biasanya dikenal dengan istilah travel pattern. Ya. Kemudian penyusunan pola ini kami harapkan setelah selesai akan outputnya itu dibuat dalam bentuk digitalisasi travel pattern, dan nanti kita melakukan uji coba terhadap beberapa destinasi tertentu, salah satunya adalah untuk destinasi halal. Nah, dari
Dari travel pattern yang sudah dibuat dan disiapkan dalam bentuk digitalisasi dan dilakukan uji coba, kami harapkan ini bisa menjadi bahan baku atau bahan dasar bagi TATO untuk menyusun paket perjalanan. Itu. Dan paket perjalanan setelah selesai, kemudian nanti kita siapkan dalam bentuk konten promosi dan kemudian intinya nanti di ujung-ujungnya adalah menjadi bagian atau menjadi produk dari yang namanya travel agent, tour operator, atau online travel agent. Itu yang barangkali di tayangan ini yang ingin saya sampaikan, bahwa menyiapkan produk wisata halal, konteks kita bicara hari ini, topik kita adalah bagaimana melakukan pemetaan profil produk halal dengan mempertimbangkan pemetaan profil pasar. Itu yang barangkali kata kunci yang harus kita pegang bersama-sama, sehingga di dalam penerapan produk wisata halal ini bisa benar-benar bisa berhasil. Lanjut lagi. Ya, oleh sebab itu strategi pengembangan wisata alam budaya dan buatan adalah kita melakukan pemetaan produk, kemudian kita melakukan penyusunan roadmap pengembangan, salah satunya pasti di dalam ada wisata halal, kemudian pengembangan pola perjalanan wisata itu yang tadi saya sebut dengan travel pattern, dan terakhir adalah penguatan jejaring dan kapasitas pengembangan produk wisata. Ini strategi yang kita pakai. Ibu Bapak sekalian, saya ingin sampaikan bahwa di kotak yang merah muda itu, atau merah atau coklat itu, pengembangan pola perjalanan, mohon maaf tayangannya menghilang. Mbak Helga, tolong dibantu Mbak Helga. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, sebentar kita menunggu tayangannya karena ada hal yang substansi yang perlu saya jelaskan. Ya, Ibu Bapak sekalian, di dalam pengembangan pola perjalanan wisata yang kotaknya coklat itu, pola perjalanan wisata yang kami akan siapkan di Kementerian Pariwisata itu sampai pada tahapan storytelling dan interpretasi. Gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar travel pattern-nya saja, tapi ada storytelling dan interpretasi. Itu yang ingin saya sampaikan pada tayangan ini. Lanjut lagi. Bisa lanjut. Sorry, sebelumnya. Ya, setelah ini. Ya, program kegiatan supaya Ibu Bapak sekalian supaya bisa mengetahui apa saja yang program kegiatan yang akan kami eksekusi dari Kementerian Pariwisata adalah pertama kita membuat strategi pengembangan produk wisata, yaitu dalam bentuk tadi kita membuat semacam roadmap, kemudian kita melakukan inventarisasi potensi, gitu ya. Jadi saya ingin menekankan demikian, Pak. Kalau dulu barangkali mengidentifikasi, menginventarisasi produk wisata itu sifatnya masih sangat general, masih sangat umum. Nah, yang sekarang kita lakukan yang berbeda dengan yang lalu-lalu adalah strategi pengembangan produk wisata yang kita sangat detail sampai ke mempertimbangkan produk-produk yang sifatnya special interest. Itu yang dimaksud dengan strategi pengembangan produk wisata. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi pengembangan pola perjalanan wisata atau travel pattern yang tadi saya jelaskan. Ada dekonsentrasi pengembangan atraksi wisata, ini dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian ada penguatan kapasitas produk wisata itu sendiri. Dan yang kelima adalah penguatan jejaring. Lanjut. Ya, ini masuk ke direktorat yang kedua yang ada sangat kuat dengan keterkaitannya dengan direktorat pengembangan produk. Jadi ini adalah minat khusus. Ibu Bapak sekalian, saya ingin sampaikan kalau tadi di awal tugas kita adalah membuat produk. Nah, tugas direktorat promosi minat khusus adalah mempromosikan produk yang disiapkan oleh direktorat produk wisata. Sehingga strukturnya sama persis. Jadi tugas direktorat promosi wisata minat khusus salah satunya, saya ulangi lagi, kalau Ibu Bapak sekalian melihat di subdirektorat promosi wisata minat khusus budaya, itu adalah mempromosikan
Jadi ya, mempromosikan minat khusus budaya, sejarah, warisan budaya, halal, dan religi. Jadi ada produk yang disiapkan dan ada promosi yang dilakukan. Oleh sebab itu memang saat ini kita sedang juga menginventarisasi event-event nasional maupun internasional yang sifatnya special interest. Special interest. Saya ngambil contoh supaya agak mudah gitu. Kami juga sedang menangani kegiatan bird watching, gitu ya. Ada aktivitas yang sangat spesifik. Nah, setelah kita mencari, ternyata di Inggris itu setiap tahun itu mereka melakukan event bird watching festival misalnya, itu di Inggris. Nah, sehingga event-event yang sekarang kita lihat kalau di dalam konteks kita bicara produk wisata halal, kita juga akan mencari event-event, apakah dia event meeting konvensi, atau dia event-event yang sifatnya exhibition, yang khusus ada substansi halalnya di sana. Sehingga kita tahu bahwa untuk mempromosikan produk halal, kalau kita melakukan dengan sebuah event dengan konteksnya yang berbeda, ini target pasarnya sedikit yang akan kita capai. Oleh sebab itu, sebaiknya kita menyiapkan produk wisata halal dengan mencari media-media promosi atau event-event promosi yang pas dengan produk yang kita jual. Nah, itu yang saat ini kita sedang melakukan identifikasi, dan setelah COVID ini selesai, mudah-mudahan kita sudah bisa fokus pada event-event tersebut untuk mempromosikan produk wisata halal. Lanjut. 5 menit lagi, Pak Alex. Oh, iya. Ya, ini lewat lagi, terus. Ya, jenis wisata minat khusus seperti ini, salah satunya di dalamnya ada halal. Oke, lanjut lagi. Ya, strategi promosi wisata minat khusus seperti ini. Jadi pengembangan strategi dan informasi wisata minat khusus, salah satunya di dalamnya adalah wisata halal. Kemudian melakukan penguatan promosi wisata minat khusus, di dalamnya ada wisata halal. Dan yang terakhir adalah penguatan dan pengembangan jejaring promosi wisata minat khusus. Lanjut lagi. Ya, program kegiatan kita adalah promosi produk wisata minat khusus, salah satunya di dalam adalah wisata halal, perjalanan pengenalan wisata minat khusus, branding produk wisata minat khusus, peningkatan jejaring, dan pendukungan promosi wisata minat khusus. Nah, Ibu Bapak sekalian, tayangan berikutnya barangkali saya tidak akan sampaikan lagi, tapi intinya di kita ada produk, ada promosi, ya, yang tadi dilakukan, jadi end to end. Nah, di luar ini kita punya ada bidang khusus yang menangani mais, ya. Nah, hubungannya dengan konteks kita bicara wisata halal, memang perlu kita mempersiapkan event-event yang bertemakan halal, gitu ya. Yang mungkin itu dilakukan atau yang menjadi host adalah beberapa negara di luar negeri yang harusnya sudah kita merencanakan secara baik 1-2 tahun ke depan kita tarik ke Indonesia. Karena di situ bisa menjadi sebuah momentum untuk memperkuat atau positioning Indonesia di dalam mengembangkan produk wisata mais. Ini dari sisi maisnya. Nah, kemudian nanti ada satu direktorat lagi yang terakhir yang saya juga tidak perlu tayangkan, dia khusus menangani event. Nah, event juga menurut saya perlu kita pikirkan dalam forum ini melahirkan event-event halal, wisata halal yang bisa kita tetapkan. Ini bukan sekedar wisatanya saja, tapi termasuk destinasi wisata halalnya. Jadi perlu kita angkat atau kita tetapkan menjadi event-event rutin yang dilakukan setiap tahun. Dari Sabang sampai Merauke sudah pasti daerah-daerah yang punya potensi untuk kita jadikan destinasi wisata halal. Kemudian kita buat menjadi event-event yang rutin kita lakukan, sehingga nanti muncul positioning Indonesia sebagai destinasi wisata mais, tapi di dalam Indonesia nanti akan muncul beberapa destinasi kecil yang kemudian menjadi pionir di dalam pengembangan wisata mais. Ibu Bapak sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sementara ini secara garis besar. Ada hal-hal lain yang secara teknis nanti kita bahas di dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alex. Luar biasa. Jadi kita lebih mengenal bahwa halal itu posisinya di mana, dan Pak Alex pernah menjawabnya. Jadi amanah untuk Pak Alex besar nih.